Saudaraku, Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana berkata kepada Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Amen. Saudaraku yang kekasih, cerita mengenai seorang pegawai istana yang tinggal di Kapernaum, dan dia mendengar bahwa Yesus sedang ada di Kana di Galilea. Pegawai istana itu berkata, Tuhan, datanglah ke rumahku supaya anakku itu hidup. Jangan dia mati, Tuhan, tolonglah, dia sakit keras, datanglah ke rumahku. Apa kata Yesus? Pergilah, pulanglah, anakmu hidup. Tuhan Yesus mengucapkan firman-Nya. Dia mengucapkan perkataannya, pergilah, anakmu hidup. Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya di Kapernaum. Tuhan Yesus tidak ikut dengan pegawai istana ini berjalan 40 km ke Kapernaum. Tidak. Tuhan Yesus hanya berkata firman-Nya. Dia berkata, pergilah, anakmu hidup. Dan puji Tuhan, pegawai istana ini percaya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di Kapernaum, tapi dia dengar firman Tuhan. Dia percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia percaya kepada firman Tuhan. Tuhan berkata, pergi, anaknya hidup. Dia percaya, dia pulang. Dia berjalan kembali ke Kapernaum. 40 km dilaluinya. Dan ketika dia mulai sampai ke rumahnya, hamba-hambanya dan rumahnya datang berkata menjumpainya, Bapak, anak Bapak sudah hidup, sudah sembuh. Haleluya. Haleluya. Dan dia bertanya kepada hamba-hambanya dan rumahnya itu, pukul berapa anakku itu sembuh? Sekitar pukul 1 siang kemarin demamnya hilang. Dan ingatlah pegawai istana itu, itulah saat di mana Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Haleluya. Katakan haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, pegawai istana itu minta Yesus datang ke Kapernaum. Tapi Yesus tidak datang secara fisik. Saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, walaupun Yesus tidak datang secara badani ke rumah pegawai istana itu, saudaraku, dia hanya mengucapkan firman-Nya saja. Tetapi kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Dan ketika pegawai istana itu percaya, maka dia bisa menerima mujizatnya. Katakan amin. Katakan amin. Itulah dia iman, percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Apakah pegawai istana itu sudah melihat anaknya sembuh? Sudah pasti belum. Sudah pasti tidak dilihatnya, karena dia sedang ada di Kana, anaknya di Kapernaum. Katakan amin yang mengerti. Dia tidak melihatnya. Dia tidak bisa melihat anak itu sudah sembuh atau belum. Tapi ketika dia percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, walaupun dia belum melihat anaknya sembuh, tapi dia percaya, maka dia bisa menerima mujizatnya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Walaupun Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini lagi, tapi dia berikan firman-Nya kepada kita. Tuhan berkata dalam firman di Maliaki 3 ayat 6, Aku Tuhan, aku tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan Yesus menyembuhkan, maka sampai hari ini pun dan seterusnya, dia masih Allah yang menyembuhkan. Katakan amin. Yeremia 32:27 berkata, Akulah Tuhan segala makhluk, adakah sesuatu yang mustahil bagiku?
jawabannya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Tuhan menambah Markus 9:23, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Katakan amin. Memang pada malam ini kita punya iman semuanya. Kita beriman. Apakah artinya iman? Sederhana saja. Percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Walaupun saudara belum melihat itu jadi dalam alam badannya saudara, tapi saudara sudah percaya. Sama seperti pegawai istana itu, dia belum melihat anaknya sembuh, tapi dia sudah percaya, maka dia bisa menerima mujizatnya. Amin. Itulah dia iman. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkata dalam Ibrani 13 ayat 8, saudaraku, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, mampu sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Kalau dahulu dia membebaskan orang-orang terikat dengan kuasa-kuasa roh jahat, seperti di Legion itu dia membebaskan orang itu dari legion, roh jahatnya begitu banyak. Saudara, pada malam ini juga Tuhan Yesus masih sama. Dia adalah Tuhan yang membebaskan kita. Malam ini kita pulang dengan kebebasan yang sejati daripada Tuhan. Kita pulang dengan kemerdekaan yang sejati daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau Yesus yang memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Ucapkan saudara, oleh darah Yesus saya sudah bebas daripada semua dosa dan kutuk-kutuk dosa. Saya terima Tuhan semua kebebasan saya. Yesus sudah membebaskan saya. Saya tidak perlu lagi terikat. Oleh darah Yesus saya sudah bebas. Firman-Mu berkata Tuhan, di kayu salib Engkau sudah menanggung semua dosa dan kutuk dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya kepada-Mu. Oleh karena itu, mulai malam ini saya sudah bebas dari semua kutuk dosa penyakit, kegagalan, kemiskinan, kecelakaan, hidup yang dikuasai roh jahat. Saya sudah bebas oleh darah Yesus. Di dalam nama Yesus, semua keterikatan dosa sudah dihancurkan dari hidup saya. Di dalam nama Yesus, saya sudah bebas oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mulai malam ini, terima kebebasan saudara. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara sudah bebas. Firman Tuhan berkata saudara sudah sembuh oleh pilu-pilu Yesus.